Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spencer Jaya, kembali lagi bersama Bapak Mario Dan Bu Lilis. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ketiga di bab klasifikasi materi. Nah, kita akan belajar tentang pemisahan campuran dan perubahan fisika dan kimia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menjelaskan 5 teknik pemisahan campuran, dan tujuan kedua yaitu dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia beserta contohnya. Nah, anak-anak, setelah ini akan ada video pembelajaran tentang pemisahan campuran dan perubahan fisika. Tetap simak videonya ya. Halo anak-anak semuanya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran sendiri adalah proses yang dilakukan untuk memisahkan zat penyusun campuran, atau bisa juga disebut sebagai proses pemisahan antara zat pelarut dan zat terlarut untuk memurnikan zat yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada beberapa cara untuk memisahkan campuran, yakni ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada destilasi atau penyulingan, kemudian ada kristalisasi, kemudian ada sublimasi atau menyublim, kemudian ada sentrifugasi, dan juga ada kromatografi. Nah, anak-anak, kita akan melakukan filtrasi atau penyaringan. Di sini Ibu memiliki alat dan bahan, yakni bahannya ada air, kemudian di sini ada kapur, kemudian alatnya di sini ada batang pengaduk, kemudian mortar dan alu, kemudian ada colong, kemudian tabung reaksi, dan juga ada kertas sari. Di sini kita akan menyaring larutan kapur. Langkah pertama yakni kita harus menghaluskan kapur di dalam mortar dan alu seperti ini. Ayo. Langkah selanjutnya, kalau kapurnya sudah halus, kita masukkan ke dalam beker gelas yang berisi dengan air. Selanjutnya kita aduk ya, menggunakan batang pengaduk. Kemudian kita akan melakukan penyaringan di dalam tabung reaksi dan colong. Caranya seperti ini. Kemudian kita siapkan kertas sari tadi, kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita masukkan sini. Selanjutnya kita akan menuangkan larutan kapur ini pelan-pelan ya. Nah, anak-anak, setelah larutan kapurnya habis di dalam corong tersebut, bisa kita lihat ya, di sini terdapat endapan dari kapur. Kemudian kita juga mendapatkan air yang lebih jernih dari larutan kapur yang awalnya berwarna putih, sekarang sudah menjadi bening seperti ini ya. Nah, dalam praktikum filtrasi ini dapat kita tarik kesimpulan ya nak, bahwa pemisahan campuran dengan cara filtrasi atau penyaringan ini dapat memisahkan larutan kapur, yakni menjadi endapan tersebut dan menjadi air yang lebih jernih. Kemudian ada manfaat lain, contohnya ada di suatu tempat yang airnya itu kotor, kita bisa melakukan penyaringan atau filtrasi dengan proses ini, atau juga dengan menggunakan kerikil-kerikil. Nah, di situ air akan menjadi lebih jernih. Pemisahan campuran yang kedua di sini akan melakukan kristalisasi. Ibu ada alat dan bahan, yakni di sini ada air, kemudian ada garam dapur, di sini ada batang pengaduk, kemudian ada cawan menguap, korek api, ada pembakar spiritus, kemudian ada kawat kasar, dan yang terakhir di sini ada kaki 3.
Halo anak-anak, jadi bersama Bapak Mario akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia melalui praktikum. Jadi perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang sifatnya baru. Sedangkan untuk perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda ataupun baru dari zat yang semula. Jadi pada praktikum perubahan kimia dan perubahan fisika kita memerlukan alat bahan. Ada korek api, lilin, dan juga kertas. Jadi kita akan mulai dengan perubahan fisika dengan menggunakan korek api dan lilin. Kita bakar lilinnya. Jadi pada lilin ini yang awalnya hanya batangan, kemudian dia dapat berubah bentuk menjadi lelehan lilin yang nantinya akan mengeras. Bisa dikatakan ini perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru, karena nanti jika akan mengeras dia akan kembali seperti semula, hanya berubah bentuknya saja. Jadi kita akan melakukan praktikum perubahan kimia dengan menggunakan korek api dan kertas. Langsung saja kita bakar kertasnya. Ya, jadi pada pembakaran kertas ini terjadi perubahan kimia. Dengan kertas putih yang kita bakar akan menjadi abu. Abu ini menghasilkan zat, ini adalah zat baru dari pembakaran kertas yang tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Menyenangkan, bukan? Karena belajar IPA itu asik. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spencer Jaya.